Kau memang lebih tampan darinya. Gawat, Wen Jiasheng sudah pergi. Ekornya mau terangkat ke langit ya. Matamu juga tidak sepenuhnya buta. Ayo pergi. Edi. Ada di... Bagaimana keadaan kakimu? Tidak apa-apa, Tante. Berkat... Kalau tidak, yang terluka pasti Sining. Ayo, cepat duduk di sofa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kau duduk dulu. Aku ke dapur dulu. Lihat makanannya sudah siap atau belum? Kau menduduki bajuku. Jai, kenapa setiap bertemu kau selalu melawanku? Apa salahku padamu? Aku hanya tidak suka melihatmu. Kekanak-kanakan. Aduh. Aku kan hanya tidak sengaja menduduki jasmu. Apa perlu kau tendang kaki kananku? Kau tahu kaki kananku ini terluka. Aduh, sakit sekali. Jai Jingken, kau yang menjegalku lebih dulu. Aku tahu kakiku terluka. Masa aku menjegalmu? Aku tidak butuh kakiku lagi. Kau jelas-jelas menggunakan kaki kirimu. Iya. Kau kan pengacara hebat. Siapa yang bisa menang berdebat denganmu? Kau benar. Tidak apa-apa kan? Lukanya terbuka lagi. Biar ku bantu buka perbannya. Makan dulu saja. Aku tidak mau menunda makan malam semua orang. Aku antar kau ke ruang makan. Ayo. Jian Sining, tadi aku benar-benar tidak menjegalnya. Jadi maksudmu, aku yang berbohong? Kalau begitu, bawa saja aku ke pengadilan. Ayo. Jai Jingken, bisakah kau lebih masuk akal? Sining, aku lapar. Makan dulu. Jingchen, aku sengaja menyuruh dapur memasak kaki babi. Makanlah yang untuk banyak. Memulihkan lukamu. Sining, cepat ambilkan kaki babi untuk Jingchen. Yang terluka kakinya, bukan tangannya. Seneng, aku ingat kau paling suka iga asam manis. Aku sedang diet, tidak makan yang manis-manis. Ku dengar ada demo di pabrik garment. Mereka mau menuntut Chen Group karena menunggak gaji. Perlu bantuanku? Aku tidak mempertimbangkan bantuan hukum, sedang memikirkan cara damai. Aku ahli dalam sengketa perdata. Meskipun diselesaikan secara damai, lebih baik ada penasihat hukum, agar negosiasi lebih mudah. Perusahaan kami punya penasihat hukum sendiri. Kenapa? Kenapa wajahmu tiba-tiba memerah? Tidak, apa-apa. Pamanmu sudah puluhan tahun di perusahaan. Membeli 1 atau 2 orang itu mudah baginya. Kalau penasihat hukumnya adalah kau, nanti kita bicarakan lagi. Aku sudah selesai makan, aku pergi dulu. Jingchen, makanlah yang banyak ya. Seneng. Maaf, aku tidak tahu. Setelah aku pergi selama setengah tahun ini, banyak hal yang terjadi. Memangnya kenapa kalau kau tahu? Dulu itu semua salahku. Aku juga tidak tahu. In Qian akan muncul di pernikahan kita. Waktu itu aku hanya kalut dan ikut pergi dengannya. Sebenarnya, setengah tahun ini aku terus bimbang. Dan akhirnya aku sadar, perasaanku pada Yin Qian hanya obsesi. Jadi, aku sudah putus dengannya. Orang yang benar-benar kusukai adalah kau. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Apa kau pikir kita bisa kembali bersama? Wen Jiasheng, aku sudah menikah dengan Jai Jingchen. Aku tahu. Tapi kau dan Jai Jingchen sama sekali tidak punya perasaan. Kalian menikah karena terpaksa. Itu semua salahku. Aku juga menyesal. Aku dan Yin Qian sudah benar-benar putus. Bersumpah, aku tidak akan mendua lagi. Siapa bilang aku dan Jai Jingchen tidak punya perasaan? Kalau kau punya perasaan padanya, kalian pasti sudah bersama sejak dulu. Tidak akan ada tempat untukku. Tante juga memberitahuku. Meskipun kalian tinggal bersama, tapi kalian hanya menikah di atas kertas. Jangan salahkan Tante. Juga khawatir kau tidak bahagia dengan Jai Jingchen. Makanya dia memberitahuku. Meskipun begitu, saat kau pergi bersamanya, hubungan kita sudah berakhir.
Jin Sining, kumohon beri aku satu kesempatan lagi biar aku membuktikan diriku. Lepaskan aku. Sining, kita kesampingkan dulu masalah perasaan. Jian Group sedang dalam krisis. Izinkan aku membantumu. Anggap saja sebagai penebus kesalahanku padamu dulu. Tidak perlu. Bukankah kakimu terluka? Kenapa tidak duduk di sofa? Jai Jingkin, apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Apa yang kau lakukan? Tadi di bawah meja makan, kau juga begini. Beginilah cara berselingkuh. Kau bicara omong kosong apa? Kau memintaku menemanimu ke sini hari ini. Bukankah untuk membuat Wen Jiesheng cemburu? Bukan. Kau benar-benar tidak mengerti pria. Biar kuajari cara membuat pria jadi gila. Lihatlah. Beginilah caraku memilikimu. Dia tidak akan pernah bisa merebutmu. Sakura, kau tahu kan siapa yang lebih berkuasa? Kau adalah milikku. Lihatlah bagaimana aku melakukannya. Kau mencoba kabur. Nah, sekarang posisiku sebagai orang ketiga jadi tidak aman. Kenapa kau di sini? Lalu, aku harus di mana? Pengorbananku semalam sia-sia. Kalian tidak balikan? Rampak. Cukup unik. Kenapa? Jai Jing. Urusanku dengan Wen Jiesheng bukan urusanmu. Dan apakah hubungan kita perlu dilanjutkan atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Apa maksudnya itu? Dia tidak rela kehilanganku. Dengan pesona tuan muda ini, tidak banyak wanita yang bisa menolak. Kenapa aku sudah mengumpulkan data kasus tunggakan gaji perusahaan belakangan ini? Aku ingin berdiskusi denganmu. Bagaimana negosiasi agar pihak sana puas dan kerugian kita bisa diminimalkan? Aku tidak perlu... Lihatlah. Bagaimanapun juga, dulu saat keluargaku ada masalah, orang tuamu dengan murah hati menampungku. Aku harus membalas budi baik ini. Presiden Jian, pekerja pabrik garmen kita hari ini mogok kerja semua. Bukankah sudah kubilang beri aku waktu untuk menyelesaikan masalah tunggakan gaji? Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba mogok. Masalahnya, 10 hari lagi musim baru kita harus dikirim ke pedagang. Kita akan menghadapi banyak sekali dendawan prestasi. Pergi ke pabrik. Halo Bu, sudah berapa lama kau tidak pulang? Apa kau masih menganggapku sebagai ibumu? Baik Bu, setelah selesai kerja, aku akan pulang. Ajak Sining juga. Maksud Ibu, Jian Sining? Tentu seharian ini selalu membuatku tidak tenang. Kapan dia tidak membuatmu tenang? Ibuku menyuruhku mengajakmu makan malam di rumahku. Kenapa kau tidak minta bantuan Jai Jingchen? Dengan status bisnis Jai Group, siapa yang berani tidak memberinya muka? Kebaikan Jai Jingchen padaku tidak bisa kau bayangkan. Dan kau tidak berhak menilainya. Sudah lama tidak bertemu Sining. Ayo.
Mana Sineng? Terlalu sibuk, tidak bisa datang. Lalu, untuk apa kau pulang? Bu, siapa sebenarnya anak kandungmu? Sejak kecil selalu pilih kasih Anak pada ini Jian Sining. Jerang-jerang pulang. Ayo. Bagaimana hubunganmu dengan Sining sekarang? Jangan-jangan, aku menjadi orang ketiga untuk Jian Sining. Dan ibuku juga tahu. Sudah kuduga, dengan sifat sepertimu, tidak ada gadis yang suka. Bu, di luar sana aku sangat populer. Lalu kenapa Saining tidak menyukaimu? Bagaimana kalau nasi sudah menjadi bubur? Kau cari cara agar Sining hamil. Bu, ibu serius. Tentu saja serius. Setelah anaknya lahir, biar ibu yang mengurus. Sejak kapan keluarga kita jadi begitu berpikiran terbuka? Ibumu ini belum 50 tahun. Kau pikir aku kolot? Percaya tidak, aku dan ayahmu bisa punya anak lagi. Kalian benar-benar tidak keberatan? Aku bersama Jian Sining? Bagaimana mungkin ibu keberatan? Kau bisa bersama Jian Sining itu sudah anugerah. Masih berani pilih-pilih? Memang anak pungut. Seneng. Untuk memastikan produksi pabrik. Besok pagi, aku akan berjaga di pabrik. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun juga, ayahmu sekarang terbaring di rumah sakit. Aku harus melakukan apa yang kubisa. Memberikan sedikit bantuan. Tunggu, sebentar. Jangan bergerak. Ada sesuatu di rambutmu. Sudah, kau bisa kembali istirahat. Urusan pabrik, serahkan saja padaku. Tengah malam begini, berdiri di sini. Mau membuatku takut? Cek. Gila lah. Apa karena hari ini aku tidak makan malam dengannya, jadi dia marah? Wen Jashin benar-benar murah hati. Tengah malam begini masih mengantarmu padaku. Kenapa? Dia masih berhubungan dengan Yin Chen Chen, jadi mengizinkanmu terus berselingkuh. Kau masih menunjukkan ekspresi tidak sabar. Tahu tidak, berapa lama aku menunggumu di bawah? Kukira kau tidak akan pulang. Kalau kau kira, aku tidak akan pulang. Kenapa masih menungguku di bawah? Aku punya kecenderungan masokis. Puas? Jangan pikir dengan begini aku tidak akan marah. Aku tidak akan mempan dengan cara ini. Menjadi orang ketiga, harus sadar diri. Kau sedang memperingatkanku untuk tidak berlebihan. Jai Jingken, apa kau tidak pernah curiga? Soal kau menjadi orang ketiga seorang ini? Tuan muda yang sombong? Bagaimana bisa? Tanpa alasan menjadi orang ketiga? Jian Sining, jangan sudah untung. Masih mau lebih. Aku hanya ingin bilang, mulai sekarang, aku tidak akan peduli padamu lagi. Aku hanya ingin bilang, kita berdua ini pasangan yang sah. Jai, apa otakmu benar-benar rusak karena jatuh? Kalau tidak, kenapa kau percaya? Omong kosong menjadi orang ketiga. Buku panduan, orang ketiga. Pertama, jangan bertanya yang tidak perlu ditanya. Jangan ikut campur yang bukan urusanmu. Kedua, dimarahi, harus dipukul, harus tahan. Di hadapan hukum, kepala harus lebih menunduk. Ketiga, orang ketiga tidak pernah berakhir baik. Tumben hari ini bangun pagi sekali. Jangan-jangan otak Jai Jingchen benar-benar rusak.
Omzet hotel kita naik 1% dari tahun lalu. Pendapatan naik 4% dari tahun lalu. Kalau tren ini berlanjut, kuartal depan bisa kenalan, apa perlu diberi diskon? Cedak. Jai. Pria setampan itu. Benar-benar beruntung si Jian Sining. In Chen Chen, kita sudah putus. Lain kali jangan meneleponku lagi. Aku sudah kembali. Sekarang aku di Hotel Jinling kamar ke-508. Kalau kau tidak datang, aku akan langsung mencari Jian Sining. Mau mencampakkanku? Tidak semudah itu. Tuan Jai, baru saja Nona Jian disabotase dari belakang oleh pamannya, menyebabkan pabrik garmen tidak bisa beroperasi normal. Nona Jian tidak hanya menghadapi dendawan prestasi dalam jumlah besar, tapi juga sulit menjelaskannya pada dewan direksi. Bukankah Wen Jiesheng sedang mengawasi di pabrik? Dia pergi pagi tadi dan belum kembali sampai sekarang. Berapa lama lagi? Aku akan ke sana sendiri. Tuan Jai, untung Anda datang sendiri. Para bos pabrik garmen ini, orang biasa tidak akan bisa mengatasinya. Mereka bermuka dua. Setiap hari, kirim orang kepercayaan untuk mengawasi. Pastikan mereka berproduksi normal dan menyelesaikan tugas harian. Tuan Jai mengantar Anda pulang atau ke Hotel Jinling. Jai Jingchen, kenapa kau di sini? Jai Jingchen, Jingchen, pukul aku. Jangan pukul lagi. Aku sudah panggil polisi. Tanda tangani surat baru damai ini. Kau boleh pergi. Jai Jingchen, tanda tangan. KALIAN, sebenarnya urusan kalian berdua. Tidak ada hubungannya denganku. Kudengar kau yang memukulnya duluan. Kenapa? Sakit hati? Aku yang keterlaluan, begitu? Apa kau tidak tahu Wen Jiesheng itu pengacara? Kalau dia benar-benar menuntut, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Paling-paling masuk penjara. Kenapa kau memukulnya? Aku tidak suka melihatnya. Jai Jingchen, kau tidak sekekanak-kanakan itu. Sekarang baru terasa sakit. Waktu memukul, tidak memikirkan akibatnya. Cirak. Aduh. Jian Sining, kau balas dendam ya? Biar saja kau keras kepala. Mendekatlah, aku tidak akan menyakitimu. Kenapa wajahmu memerah? Tidak demam. Sudah selesai belum? Aku mau tidur. Jai, kau memukul Wen Jiesheng hari ini? Apa karena aku? Kau melihat Wen Jiesheng dan In Chen Chen bersama, lalu membelaku? Aku melakukannya karena sudah berjanji akan membantumu mengurus pabrik garmen, tapi malah tidak bertanggung jawab. Sampai aku harus turun tangan sendiri. Waktuku ini sangat berharga. Aku sudah bertanya pada orang-orang di pabrik.
Kau menghabiskan waktu seharian untuk membantuku mengatasi orang-orang tua keras kepala di pabrik itu. Aku kemarin pulang ke rumah. Ibuku menyuruhku membantumu dalam urusan pekerjaan. Kau tahu kan, dia sangat menyukaimu. Aku tidak mau mendengarnya mengomel terus. Wen Jiasheng, urusan kecil saja malah tidak bisa diselesaikan dengan wanita lain. Berapa lama kau akan mentolerirnya? Aku tidak mentolerirnya. Halo, halo, dengarkan penjelasanku. Aku dan Yin Qian benar-benar tidak ada apa-apa hari ini. Mengancam akan bunuh diri dan memaksaku datang ke hotel. Aku sudah menjelaskannya dengan tegas. Aku tidak akan peduli padanya lagi. Sore ini Jai Jingchun pergi ke pabrik garmen karena pamanku menyuap para pekerja itu agar mereka menunda pekerjaan. Waktu aku pergi dari pabrik garmen, semua orang sedang bekerja dengan giat, mengesampingkan perasaan mengingat kebaikan orang tuaku padamu. Aku benar-benar berpikir bisa menyerahkan urusan pabrik garmen padamu. Kali ini benar-benar keadaan khusus. Aku janji tidak akan ada lain kali. Jadi, perlu mungkin aku yang terlalu menilaimu tinggi. Kau? Jai, jangan. Kau sedikit menyukaiku ya? Presiden Jian, ini adalah laporan kemajuan produksi berdasarkan pabrik situasi kemarin. Saat ini, seharusnya bisa selesai tepat waktu. Ada lagi, mengenai Tuan Wen. Tuan Wen beberapa hari ini, siang malam mengawasi di pabrik. Baru saja ku dengar penyakit maaknya kambuh. Sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang kau tukak lambung dan harus dirawat. Kalau sampai perforasi lambung, kau harus tidak boleh keluar dari rumah sakit. Aku masih punya pekerjaan yang belum selesai. Tunggu 2 hari lagi setelah pabrik selesai, baru aku akan berobat. Aku tidak apa-apa. Sebentar lagi bisa keluar dari rumah sakit. Kalau sakit, istirahatlah yang baik. Urusan pabrik, bukan hanya kau yang bisa menangani. Kau tidak sepenting itu. Terakhir kali karena aku, kau hampir celaka. Kali ini, aku tidak akan membiarkan ada kecelakaan lagi. Kondisi tubuhku sendiri. Pabrik tanpamu tetap bisa beroperasi normal dan selesai tepat waktu. Kau seperti ini hanya memaksakan diri dan akan mempengaruhi. Bagaimanapun juga, kau adalah keponakan jauh ibuku. Aku tidak ingin kita saling merasa tidak enak. Membuatmu jadi sulit. Istirahatlah yang baik. Pabrik tidak membutuhkanmu. Aku bisa tidak ke pabrik, tapi malam ini aku sudah janji makan malam dengan kepala pabrik dan pimpinan departemen. Aku pikir masalah terakhir kali terjadi karena pamanmu berhasil merebut hati orang. Sekarang kau di Jian Group dikelilingi musuh. Membangun hubungan baik itu penting. Kalau malam ini aku tidak datang, aku khawatir akan menjadi bumerang. Malam ini aku akan pergi. Terima kasih atas kerja keras kalian belakangan ini. Aku bersulang untuk kalian. Penyakit mah Wen Jiasheng kambuh. Dokter melarangnya minum alkohol. Malam ini dia minum air, aku yang akan mewakilinya. Tidak kusangka Presiden Jihen adalah wanita yang tangguh. Dulu kami sering minum bersama Ketua Jian. Sekarang aku percaya orang baik akan diberkati. Ketua Jian pasti akan sembuh. Demi Ketua Jian. Seneng, bagaimana keadaanmu? Ini semua salahku. Kalau saja aku bisa minum alkohol, aku tidak akan membiarkanmu minum sebanyak ini. Antar aku pulang. Pulang ke tempat Jai Jingchun?
Aduh, pergi. Jangan tarik-tarik aku. Sial, sahabatku diselingkuhi. Dia. Jengkan. Tenanglah. Aku sangat tenang, kau gila lagi. Tadi aku lihat Jian Sining dan Wen Jiasheng pergi ke hotel untuk check-in. Alamat dan nomor kamarnya sudah kukirim padamu. Masih keburu. Seneng. Kau seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang mengantarmu ke tempat Cai Jingchen? Aku benar-benar terlalu mencintaimu. Wen Jiasheng, apa yang kau lakukan? Sining, kau menyukainya. Apa kau tidak tahu? Kau sedang mabuk. Meskipun aku mabuk, kau tidak boleh membawaku ke hotel. Wen Jiasheng, apa kau binatang? Sining, kau sendiri yang bilang tidak mau kembali ke tempat Jai Jingchen. Makanya, aku membawamu ke hotel. Tidak, mungkin. Aku tidak mungkin tidak mau ke tempat Jai Jingchen. Jangan pura-pura lagi. Orang mabuk bicara jujur. Orang yang kau suka bukan Jai Jingchen. Orang yang kau suka adalah aku. Wen Jiasheng, akan kukatakan padamu 10.000 kali pun, aku tidak menyukaimu. Bahkan sekarang aku sangat muak denganmu. Tidak menyukaiku. Kalau tidak menyukaiku, kenapa menahan minum untukku? Kenapa khawatir aku sakit mah? Kumohon, jangan menyiksa dirimu lagi dan jangan menyiksaku lagi. Oke? Apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Wen Jiasheng, semua yang kulakukan untukmu hanyalah atas dasar kemanusiaan. Kalau kau bersikeras berpikir seperti itu, lebih baik kita tidak berhubungan lagi selamanya. Seneng. Aku tahu semua yang kau katakan itu bohong. Kau hanya masih marah. Karena dulu aku pergi dengan aku bisa marah. Tapi aku tahu aku salah. Aku tulus meminta maaf padamu. Lepaskan tanganku. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah lagi. Seneng. Kenapa Jai Jingchen belum juga datang? Tempat ini benar-benar menyebalkan. Cek. Kakak ipar, aku hanya lewat, bukan mau mengganggu. Edi, lihat mulutku ini. Bicara apa aku tadi? Edi. Akhirnya mau menyatakan cinta juga. Dengan pesona, Jihen tidak direbut orang saat kuliah saja sudah beruntung. Kalau sampai direbut orang, kau pasti akan menyesal setelah melihat pria setampan aku. Dia masih bisa suka orang lain, kecuali kalau dia buta. Kau sudah datang. Seneng. Maaf, aku datang terlambat. Upacara kelulusan belum selesai kan? Jai Jingchen, ini pacarku. Wen Jiasheng, hello. Sering dengar Sining menyebutmu. Katanya kau sejak kecil suka mengganggunya. Bunga ini untukku ya? Apa yang kau pikirkan? Ini orang lain yang memberiku. Road to campus? Selamat ya, Jai Jingchen. Jiasheng, kita ke sana yuk. Bantu aku foto. Kenapa tidak naik? Sejak Chunlo meneleponku, sampai kau keluar, tidak sampai 20 menit. Si Wen Jiasheng itu payah juga.